Transformasi sistem kerja dan layanan di era digital adalah keniscayaan. Pandemi COVID-19 bahkan makin mempercepat proses itu ke semua aspek kehidupan. Yang tidak siap bertransformasi, pasti ditinggal pergi. Begitulah energi revolusi industri mengubah dunia. Energi perubahan itu ikut memompa semangat Pertamina untuk terus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dengan memperluas transformasi digital ke seluruh lini bisnis, hulu hingga hilir. Lantas seperti apa saja inovasi yang dilakukan oleh Pertamina? Selengkapnya dalam Energy Updates. Sebuah perusahaan yang ingin berkembang dan maju tentu selalu berusaha untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan daya saing yang tinggi, perusahaan akan memiliki jiwa kompetitif yang penuh dengan inovasi untuk senantiasa meningkatkan kinerja perusahaan. Sama halnya seperti inovasi digital yang dilakukan Pertamina dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya para konsumen. Pertamina terus memperluas transformasi digital ke seluruh lini bisnis, mulai dari hulu hingga hilir. Dan melalui digitalisasi terutama SPBU, Pertamina memastikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah, dan cepat. Di sektor hulu, transformasi digital telah dilakukan dengan membangun upstream cloud dan big data analytics sebagai bagian dari optimasi penggunaan aplikasi petrotechnical yang tersentralisasi dan terintegrasi. Sementara di pengolahan, Pertamina tengah menyiapkan predictive maintenance yang terintegrasi melalui adopsi advanced analytics sehingga meminimalisir terjadinya unplanned shutdown. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, Pertamina juga telah menerapkan digital procurement yang diprediksi memberikan kontribusi efisiensi terbesar, yakni sekitar 1,5 hingga 2 triliun rupiah per tahun. Di sisi hilir, masyarakat juga diberikan kemudahan untuk membeli produk Pertamina. Dengan adanya Pertamina Call Center 135, Pertamina Delivery Service, dan pembayaran non-tunai. Pertamina Delivery Service ini sangat membantu banget ya untuk ibu rumah tangga seperti saya. Apalagi kan sekarang sedang COVID. Kalau kita mau beli gas, tidak perlu keluar rumah, cukup telepon 135, langsung diantar deh gasnya. Pembayaran non-tunai di SPBU dapat dilakukan baik melalui fasilitas perbankan maupun dengan link aja yang telah terintegrasi dengan aplikasi My Pertamina. Benefitnya buat kita banyak informasi tentang promo-promo dari Pertamina, mudah dipahami aplikasinya, dan pembayaran cashless-nya sangat efisien. Pertamina juga terus melanjutkan program digitalisasi 5.518 SPBU sehingga bisa memonitor ketahanan stok, transaksi, dan distribusi BBM secara nasional. Untuk SPBU yang tadinya pencatatan kita tidak tahu stok secara real berapa, ini berapa, di sistem kita udah bisa lihat. Lalu yang kedua untuk ke konsumennya sendiri, memberikan pelayanan kepada konsumen agar bisa bertransaksi dengan cashless. Bagi Pertamina sendiri, secara online ini sebetulnya digitalisasi sangat membantu perusahaan. Jadi baik untuk pembayaran pajak, baik untuk transaksi jual beli, maupun untuk pembayaran subsidi, maupun untuk pengawasan, maupun untuk pencegahan penyalahgunaan, ini sangat tepat menggunakan teknologi ini. Jadi digitalisasi ini sudah lama sekali ditunggu-tunggu, dan alhamdulillah sekarang prosesnya sudah 60% lebih seluruh SPB itu terdigitalisasi. Itu di sektor downstream gitu ya. Seluruh data digital tersebut dapat diakses secara langsung oleh pihak berwenang seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan BPH Migas sehingga saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi. Pertamina sebagai BUMN penyedia energi nasional akan senantiasa memupuk energi transformasi dan inovasi, serta memberikan kualitas produk dan layanan terbaik kepada konsumen melalui inovasi-inovasi yang terencana. Inovasi yang tak hanya memudahkan, namun juga menguntungkan kedua belah pihak, baik konsumen ataupun Pertamina dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Demikian Energy Update kali ini, saya Tantri Murdopo, sampai jumpa.